Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 yang Bapak banggakan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-6 ini, Bapak ingin menyampaikan materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Sebelum kita memasuki materinya, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran pada kali ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perkembangbiakan pada hewan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan macam-macam perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan seksual. Nah, itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai. Selanjutnya kita langsung ke materi, yaitu tadi adalah perkembangbiakan pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak atau reproduksi. Tujuannya adalah pada hewan itu adalah untuk melestarikan jenisnya atau keturunannya agar tidak punah. Nah, secara umum cara perkembangbiakan pada hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Nah, yang pertama, perkembangbiakan aseksual vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan aseksual vegetatif pada hewan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pertunasan atau dikenal dengan bonding. Nah, pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Tonjolan tersebut kemudian membentuk mulut dan tentakel. Setelah cukup dewasa, tunas melepaskan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, ini bisa dilihat pada gambar contoh pada hewan yang melakukan perkembangbiakan secara pertunasan, yaitu pada hidrilla. Nah, ya, bisa kalian lihat di gambarnya itu, yang mulanya ada bagian dari anggotanya yang putus kemudian menjadi individu baru. Yang kedua adalah perkembangbiakan aseksual. Yang kedua adalah fragmentasi, yaitu terbentuk individu baru dari potongan-potongan tubuh induk. Contoh di sini adalah spon, cacing pita, cacing pipi atau planaria. Bisa dilihat pada gambar. Nah, itu yang mulanya satu, kemudian memotong tubuhnya menjadi dua individu baru, kemudian membelah lagi menjadi beberapa potongan menjadi individu baru lagi. Itu yang dikenal dengan fragmentasi. Yang ketiga adalah partenogenesis. Partenogenesis adalah peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contoh di sini adalah lebah, kecoa, bisa dilihat pada gambar, kutu daun, dan kutu air. Nah, ini adalah
perkembangbiakan aseksual vegetatif pada hewan. Selanjutnya yang kedua, perkembangbiakan seksual atau generatif pada hewan. Perhatikan. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu melibatkan peleburan atau fertilisasi dua macam sel gamet, yaitu sel sperma, gamet jantan, dan ovum, yaitu gamet betina. Sel sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan ovum atau sel telur dihasilkan oleh ovarium atau induk telur. Nah, yang mana sel kelamin dibentuk melalui yang namanya gametogenesis, yang nantinya menghasilkan dua sel kelamin, yaitu spermatogenesis atau proses pembentukan sel kelamin jantan, dan oogenesis, yaitu proses pembentukan sel betina. Nah, ini adalah perkembangbiakan seksual generatif pada hewan. Nah, perkembangbiakan secara seksual atau generatif terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina, sehingga terjadi yang namanya fertilisasi. Nah, fertilisasi atau pembuahan pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dapat terjadi melalui dua cara, yaitu yang pertama adalah fertilisasi internal, yaitu fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya di sini adalah sapi, ayam, kura-kura, dan buaya, dan hewan lainnya. Yang kedua, fertilisasi eksternal merupakan fertilisasi yang terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi eksternal biasanya terjadi pada lingkungan perairan, contohnya adalah ikan. Nah, kemudian berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrio, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Embrio hewan ini berkembang dalam telur dengan memanfaatkan makanan cadangan yang ada di dalam telur. Nah, contoh hewannya di sini adalah ayam, penyu, dan hewan-hewan lainnya. Yang kedua, secara vivipar atau melahirkan, adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari dalam tubuh induknya melalui plasenta. Nah, contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah ada sapi, ada kanguru, dan hewan-hewan lainnya. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur melahirkan, adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar di sini adalah buaya atau dari kelas reptil. Contoh buaya di sini, ya. Nah, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.